kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana.
Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan pendiri bangsa, para pendahulu kita, para syuhada yang telah gugur demi kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Semoga jasa mereka selalu kita kenang dan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai, terima kasih. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Lapor prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Prosesi pengukuhan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia. Maju.
Ulangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Rak. Henti. Rak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Rak. Henti. Rak. Pelantikan dan pengukuhan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat.
Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senja, pemirsa, dan kali ini kita akan menuju Batu Jajar, pemirsa, di Bandung Barat, tepatnya di Pusdiklat Pasus, dalam acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer tahun 2025. Ya, pemirsa, dengan salah satu agendanya saat ini tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, adalah penganugerahan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan TNI serta penyematan tanda kehormatan bintang sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis. Dalam upacara puncak nanti, pemirsa, menjadi momentum sejumlah agenda penting bagi TNI, di antaranya penganugerahan pangkat jenderal kehormatan, penyematan jabatan wakil panglima TNI, penyerahan piagam penghargaan bintang sakti kepada prajurit berintegritas tinggi, serta pengarahan Presiden kepada 1.966 komandan satuan setingkat batalion ke atas dari seluruh matra. Dalam acara yang digelar di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat ini, pemirsa, melibatkan sebanyak 27.384 personil dari 3 matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Tujuan atau kegiatan ini, pemirsa, sebagai perwujudan visi Asta Cita Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara yang menjadi manifestasi konkret komitmen Presiden untuk membangun kekuatan pertahanan dengan kemandirian, keunggulan operasional, teknologi pertahanan, dan kesiapsiagaan. Upacara kehormatan militer ini, pemirsa, dan juga gelar pasukan operasional merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dan nantinya juga ada peresmian satuan baru yang juga akan mewarnai rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus, Kopassus Batu Jajar, Bandung.
Upacara ini juga pemirsa akan menjadi saksi penganugerahan tanda pangkat jenderal kehormatan, penyempatan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, dan juga penyerahan piagam penghargaan bintang sakti kepada prajurit yang berintegritas tinggi. Ya, pemirsa, selain penganugerahan pangkat kehormatan pemirsa, dan juga nanti penyempatan bintang sakti pemirsa, upacara ini juga akan menjadi ajang peresmian dan pengukuhan sejumlah satuan baru di lingkungan TNI, di mana ada beberapa perubahan signifikan yang akan diumumkan, antara lain Kopassus, Kormar, dan Kopasgat yang sebelumnya dipimpin oleh perwira tinggi bintang 2, nantinya akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Nantinya juga jabatan Danjen Kopassus juga akan ditingkatkan menjadi Pangkopassus bersama dengan pembentukan 6 grup Kopassus, 6 Kodam baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di TNI AD.
Ini mau dengar suara Mas Pram. Mas Pram ngomong dong. Solo.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, sejak tadi pagi sudah tiba di lapangan Suparlan, Pusdikat Plasus, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, di mana hari ini Prabowo menjadi inspektur upacara, memimpin langsung gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Sebelumnya tadi tiba di lokasi pada pukul 8:55 waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Menhan Syafri Syamsuddin. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Ya, pemirsa, yang baru saja kita saksikan pemirsa adalah prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Persiapan penganugerahan dan pelantikan. Maju! Jalan! Belok kanan! Jalan! Belok kiri! Jalan! Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Penganugerahan Jenderal Kehormatan dan Tanda Kehormatan Bintang Sakti, pelantikan Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat. Kenaikan pangkat bintang 4 kepada Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yusfia, lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965.
beliau berhasil dalam setiap penugasan operasi selama perjalanan karir militernya. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia lulusan Akademi Militer tahun 1974 dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa dan berhasil dalam setiap penugasan operasi. Kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra selaku Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia lulusan Akademi Militer tahun 1987 selama perjalanan karir militernya berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo selaku Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara lulusan Akademi Militer tahun 1984 dan berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan KKO Ali Sadikin. Almarhum adalah sesepuh marinir dan tokoh nasional. Saat ini diwakilkan oleh putra almarhum, Bapak Boy Sadikin. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandyo Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991. Kenaikan pangkat bintang 3 kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Valentinus Suhartono Suratman, lulusan Akademi Militer tahun 1975, dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 1987, ahli di bidang hukum. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kairawan, lulusan Akademi Militer tahun 1980, berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, lulusan Akademi Militer tahun 1983, berhasil dalam setiap penugasan operasi, terutama operasi pembebasan sandera WNI. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan, lulusan Akademi Militer tahun 1973, berjasa dalam operasi Timur Timur. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tony SB Husodo, lulusan Akademi Militer tahun 1977. Kenaikan pangkat bintang 2 kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, lulusan Akademi Militer tahun 1983, atas keberhasilan beliau dalam setiap penugasan operasi, terutama operasi pembebasan sandera WNI dan WNA Mapenduma tahun 1996. Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Alvan Baharudin berhasil dalam melaksanakan operasi-operasi strategis baik dalam maupun luar negeri untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Selanjutnya, penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan 2 Purnawirawan Darius Bayani atas keberhasilan jasa-jasanya selama berdinas, terutama operasi pembebasan sandera WNI dan WNA Mapenduma tahun 1996. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Logistik Pertahanan kepada Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari, lulusan Akabri tahun 1990. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan kepada Laksamana Mania TNI Supo Dwi Antara, lulusan Akabri tahun 1992.
Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Cadangan Nasional kepada Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, lulusan Akademi Militer tahun 1990. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Sunarto, Ketua Komisi Yudisial Profesor Amzulia Rifai, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kapolri, para Kepala Badan, Kepala BIN, Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, para atase pertahanan negara-negara sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di hadapan saya dan yang sedang bertugas dimanapun saudara berada, dan juga seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat ini, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, dan terutama para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang berkenan hadir. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita minta perlindungan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita.
pada hari ini kita melaksanakan upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara. Dalam pemeriksaan pasukan, saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini. Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai. Tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya, Presiden Republik Indonesia yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia
penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade, orang-orang yang dipilih. Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima Pasukan TNI, Komandan-Komandan Brigade, Komandan-Komandan Batalion memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya. Bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat. Kita lahir dari rakyat. Kita adalah anak kandung rakyat. Kita mengabdi untuk rakyat. Kita membela rakyat. Dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Itulah TNI. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan.
Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para tokoh-tokoh nasional hari ini menyatakan diri bagian dari pertahanan rakyat semesta. Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita. Tapi semangat kita sudah kita buktikan, dan kita akan buktikan terus bahwa kita bangsa yang pejuang, yang tidak pernah mengenal menyerah. Sekali lagi para prajurit, saya bangga melihat saudara-saudara. Terima kasih semangatmu. Ini yang saya inginkan. Seorang Letnan Jenderal mimpin dari depan, menjadi komandan upacara. Terima kasih. Sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit. Perhatian selesai. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan, kerjakan. Kerjakan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Salam kebangsaan.
senjata. Undangan disilakan duduk kembali. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan, dan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, berkenan melaksanakan sesi foto bersama. Dimohon kepada penerima pelantikan Panglima Khusus dan pengukuhan satuan untuk maju ke depan di bawah tangga mimbar upacara. Ya, pemirsa, beberapa saat yang lalu pemirsa baru saja kita saksikan bersama penganugerahan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan TNI serta penyematan tanda kehormatan bintang sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis. Dan pemirsa, breaking news dari upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer tahun ini 2025 pemirsa ditutup pemirsa. Saya Param Sendudi, terima kasih dan sampai jumpa.